Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau sore ini cuaca cerah dan kita dapat bertemu di tempat ini, itu suatu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Baiklah, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Inilah pujian kami. Karena Engkau baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Sampai saat ini Bapa, kami tetap ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu karena kasih kemurahan dan anugerah yang kami terima Yesus. Pimpinlah ibadah sore ini dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga kami boleh melakukan dengan benar dan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih bersyarikat. Terima kasih. Inilah seruan pujian Bapa. Kami pujian dalam nama Yesus. Yesus nama kami yang hidup. Haleluya. Katakan amin. Baiklah, kita akan tetap berdiri. Kita ada di sini hanya kasih anugerah Tuhan yang mengumpulkan kita di tempat ini. Oleh sebab itu, kita akan bersukacita pada sore hari ini lewat pujian kami. Kita pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Sekarang tiba kesaksian. Siapa yang akan bersaksi? Silakan. Siapa yang bersaksi? Puji Tuhan, shalom. Shalom. Shalom, selamat sore, selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Pada saat sore hari ini kami mau memperkenalkan diri dulu sebelum kami bersaksi. Kami dari tim Aku Percaya Kuasa Tuhan Yesus Hebat bersama Pastor Maria Yonas, bersama Kak Betsy, bersama Oma, dan kami di sini bersama tim Aku Percaya Kuasa Tuhan Yesus Hebat bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kami akan menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu baik sekali ya di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak pergumulan yang kita hadapi, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa dahsyat. Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Amin. Dan selalu memberkati di dalam segala kebutuhan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di sini kami mau menyaksikan bahwa dulu kami pernah hidup susah ya. Kami satu keluarga bersama anak-anak pernah mengalami kehidupan yang luar biasa susah. Kami kontrak sana sini ya. Itu sampai beberapa tahun ya. Hampir 17 tahun ya. Mulai tahun anak-anak mulai kecil sampai anak-anak dewasa. Jadi baru di tahun 2023 kami diberkati rumah ya. Kami belajar untuk setia. Kami belajar untuk melayani. Kami belajar untuk menerima semua apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami ya. Kami bersama Pastor Maria Yonas melayani bersama-sama. Di situ banyak sekali mujizat-mujizat besar terjadi dalam hidup saya. Nah, pada suatu ketika di dalam kehidupan saya tiba-tiba saya diberkati rumah. Nah, itu satu berkat yang luar biasa ya, berkat yang tidak pernah saya pikirkan. Sebelumnya saya pikirkan, tapi selang beberapa waktu kami melupakan. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita minta. Tuhan tidak pernah lupa ya. Jadi kalau kita berdoa, pasti Tuhan ingat. Meskipun itu baru beberapa tahun, baru Tuhan genapi setiap apa yang kita minta. Kalau saya melihat secara manusia mungkin 23 tahun itu sangat 17 tahun itu sangat lama ya Bapak Ibu ya. 17 tahun itu dengan perjalanan yang membuat kita capek lelah ya. Tuhan kami dibawa untuk kontrak sana sini, tapi endingnya Tuhan pasti memberkati ya. Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta kepadanya. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa mintalah apa yang kita perlukan ya. Maka di situ akan Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan ya. Jadi segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Amin. Karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan ya. Dia yang menyediakan semua apa yang menjadi keperluan kita semua. Jadi saudara di tempat ini, jangan kita khawatir apa yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi, jangan kita merasa khawatir, jangan kita merasa takut, karena Tuhan pasti menggenapi janji-janji firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin, dan tidak pernah gagal, dan tidak akan pernah gagal. Firman Tuhan banyak cerita-cerita ya. Kalau kita melihat, kita pernah mendengarkan bagaimana anak-anak Tuhan yang diberkati, mereka bergumul dalam kehidupannya. Di situ Tuhan pasti membuka jalan, di situ Tuhan pasti memberkati. Nah, mungkin ini yang bisa menjadi kesaksian saya bersama keluarga di rumah ya. Ini satu pergumulan yang hebat di dalam kehidupan saya ya. Bahwa tapi pada akhirnya Tuhan sangat memberkati kehidupan kita.
asal kita setia. Ya. Setia apa? Setia datang kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia menyenangkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, inilah yang menjadikan kesaksian kami, kiranya memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita semuanya. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, itu kesaksian yang indah yang dapat kita dengar. Tuhan baik, Tuhan akan senantiasa melindungi kita, mencukupkan kita dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Saya akan bersaksi juga pada hari Minggu, sekitar alun-alun kan ada kaul ya. Kaul itu ya. Haul. Haul. Di pesantren. Nah, saya hari Minggu pagi ke gereja. Saya diantar Bapak Beca langganan, tapi begitu kayaknya enggak bisa jalan ya, akhirnya dia bilang nanti enggak bisa jemput ya tante, nanti tante jalan sendiri. Oh iya sudah. Nah, saya kebetulan nginap di rumah makan kawan Mua di depan plaza di situ. Saya buka usaha di situ. Dan setelah kami pulang, jalan biasa, agak luas ya. Saya ikut di Gang Kauman 3 dan keluarnya di Pelangi di SD Kauman. Nah, di situ masih bisa saya bergerak, tidak sesak. Tiba-tiba karena hanya satu jalur, saya harus terus. Jadi di mukanya kantor pos itu, waduh, pesat sekali orang berjalan. Dan di bawah kanan kiri orang berdoa. Jalannya hanya berapa ya? Cukup 2 orang. Waduh, bagaimana nih, saya mau balik nggak bisa, saya harus terus. Sampai di pertengahan kantor pos, mual saya naik, pusing lihat orang begitu banyak sekali, dan ini nggak bisa gerak, jadi harus jalan terus ke depan. Saya disuruh berseru pada Tuhan, Tuhan, tolong saya, beri kekuatan buat saya. Kalau saya jatuh di sini bagaimana? Jadinya bagaimana saya nggak tahu. Saya memang ada vertigo ya, jadi kadang-kadang kalau itu kambuh sendiri begitu, kalau lihat orang banyak atau saya kecapian, vertigo saya kambuh. Begitu mual naik terus, waduh, ini kalau vertigo saya koslet, saya pasti pingsan. Tapi saya terus berdoa, Tuhan kuatkan. Di situ nggak ada orang Nasrani yang lewat situ, memang hanya saya sendiri, yang lain haul semua. Jadi kanan kiri semua, waduh, panas dengan udara yang terbuka, panas, keringetan, dan aduh saya sudah mau lemas. Akhirnya sampailah di perapatan, agak longgar. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan tolong beri kekuatan. Akhirnya saya melangkah pelan-pelan sampai di tempat rumah makan Kauman. Saya langsung lemes, duduk. Loh, kenapa? Kata suami. Sudah, jangan omong dulu. Saya istirahat dulu. Di situ saya langsung berdoa, Tuhan terima kasih. Tanganmu menyertai saya. Kekuatanmu selalu ada dalam hidup saya, sehingga saya boleh sampai di rumah ini dengan selamat. Itulah Tuhan kami, Tuhan yang sangat mengasihi kami, peduli kami, dan apa yang kami serukan, kata ibu tadi, berdoa, Tuhan pasti dengar, dan Tuhan pasti melindungi kami, memberi kekuatan. Itulah kehidupan kami orang Kristen yang mengandalkan kuasa Tuhan. Besarkanlah nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini.
kasihnya, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasihnya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Mari kita sambung lagu Siji Loro Telu. Kita selalu akan mengiring Tuhan. Saya undang berdiri. Siji loro telu, ayo kanca padha melu, papat limo enem, dereku siyo sing temen, itu walu songo, dereku siyo do sembrono, sepuluh wis genep, derek Gusti mesti slamet. Siji Loro Telu. Siji loro telu, ayo kanca padha melu, papat limo enem, derek Gusti yo sing temen, pitu wolu songo, derek Gusti yo aja sembrono, sepuluh wis genep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya tenang, apa tenang, iya apa tenang, Gusti mesti slamet. Derek Gusti mesti selamat. Siji loro telu, ayo kanca padha melu,
Japada melu papat lima enam derek usia sing taman pitu walu songo derek usia aja sembrono sepuluh wis kangen derek Gusti mesti selamat. Apa iya tenan tenan apa tenan iya iya apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Iya tenan tenan apa tenan iya iya apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan derek Gusti mesti selamat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dari pendeta Maria, kita akan pujikan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Amen. Haleluya, Yesus. Haleluya. Amen, Tuhan. Inilah doa kami, Yesus.
Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Hamba-Mu Maria merendahkan hati di hadapan Engkau Bapa. Kami meminta kuasa urapan otoritas turun atas hamba-Mu. Setiap firman yang akan kami bentangkan tidak akan sia-sia Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang hadir sore hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami ikatan Kau lepaskan, yang mengalami jalan buntu Kau bukakan. Apapun problem mereka, masalah mereka, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati oma opa yang di tempat ini. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengerti, memahami setiap problem mereka, sehingga sore hari ini mendapatkan jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan ruangan ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Shalom. 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 Puji Tuhan, terima kasih buat sore hari ini tante, om, opa, oma yang hadir. Opanya cuma ada satu. Dan puji Tuhan, terima kasih Pastor Wijaya, Ibu sudah mengizinkan saya kemarin meminta untuk mengisi lagi di tempat ini. Terima kasih. Banyak sekali kesaksian yang kita alami dalam pelayanan kami bersama tim saya. Kebetulan yang satu pulang ke Toraja, yang satu pulang Kalimantan, yang satu ada di sini, dan Ibu Ros ada di sini. Ibu Sarni izin karena ada acara di gereja mereka sendiri. Dan puji Tuhan, sore hari ini firman kebenaran Tuhan yang akan saya sampaikan 5 yang perlu kita tahu saat mengikut Yesus. Mau menjadi follower Yesus atau menjadi pengikut Yesus. Seorang follower itu hanya menyukai tatkala kita nge-like kepada Ibu Hana. Saya menyukai statusnya Pastor Wijaya, saya nge-like. Tapi belum tentu kalau kita sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus, dia tidak ada di dalam Yesus. Dia hanya menyukai. Tatkala dia menyukai, belum tentu dia masuk di dalam kehidupan seperti Yesus. Kebanyakan seorang follower itu tidak tahan dengan yang diminta Yesus. Tapi sebagai murid Yesus, dia akan mengikuti Yesus apapun, kemanapun. Apapun, kemanapun. Seorang follower biasanya mengikuti berdasarkan suka. Tetapi karena informasi yang dia terima, dia suka, tapi dia tidak akan masuk di dalamnya. Tapi kalau kita sebagai murid Yesus, kita akan mengikuti sebagai murid, bukan sebagai penggemar atau follower. Penggemar hanya melihat saja, tidak masuk ke dalamnya. Layaknya saat kita follow akun media sosial seperti punya Pastor Wijaya atau Ibu Ros atau follower saya, dia hanya menyukai saja, menyukai. Tapi beda dengan murid. Kalau lebih dalam daripada menjadi follower sebagai seorang murid, murid dituntut kepada Tuhan di dalam Matius 4 ayat 19. Tuhan sendiri berkata, ikutlah aku. Sebagai seorang murid, ikutlah aku. Jadi dia tidak akan, kalau kita sudah diperintahkan mengikuti Yesus, kita akan mengikuti serupa dengan Yesus. Tapi kalau follower, dia hanya menyukai saja, dia tidak akan masuk ke dalamnya, saudara, karena hanya menyukai. Beda kalau kita sebagai murid Yesus. Kalau follower Yesus, belum tentu dia akan berani memikul salib. Tapi kalau kita seorang murid Yesus dituntut apa? Dituntut, dikatakan di sini, ikutlah aku. Ikutlah aku. Itu perintah kepada murid-muridnya.
Saya percaya yang di sini semua adalah murid Yesus. Bukan follower. Kalau follower, dia tidak tahan. Tidak tahan kalau follower dibawa ke sana sini, sementara dia tidak dalam kehidupan yang lamanya masih ada. Kehidupan yang lama masih ada, dia tidak tahan. Tapi kalau kita sebagai murid Yesus menanggalkan sesuatu yang lama, karakter hidup yang lama tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia akan ditanggalkan dan akan mengikut Yesus. Ikutlah aku, dikatakan diperintah di sini. Jadi jelas, Yesus menginginkan sebuah komitmen. Kita berkomitmen kepada Tuhan, tidak main-main, saudara. Saat ini saudara tahu kondisi di luar sana yang begitu dahsyat. Tapi ada satu gereja bahwa itu menjadi saksi hidup. Kita mengikut Yesus, mengiring Yesus. Tuhan nyatakan kuasanya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mungkin saudara, pastor doa saya belum dijawab. Tapi Tuhan mengirimkan berkat dari tempat lain untuk ibu. Kesehatan, berkat buat anak cucu, semuanya dikirim. Dan berkat-berkat yang lain, saudara sudah menikmati setiap hari. Itu sebagai murid Yesus. Ia menginginkan murid hidup seperti dirinya. Murid Yesus ada 12. Ada 12 murid Yesus. Siapa yang bisa menjawab sekarang ini? 12 murid Yesus, angkat tangan. Angkat tangan. 12 murid Yesus. Diam. Kita tidak boleh. Ada berarti kasih 50.000 loh. Haleluya. 12 murid Yesus diperintahkan pada saat itu. Dia meninggalkan pekerjaannya karena dia sebagai seorang penjala ikan. Penjala. Dijadikan muridnya sebagai penjala manusia. Di sini banyak orang yang tersandung mengikut Yesus. Dia kadang-kadang memerlukan kepentingan diri sendiri, mementingkan kepentingan seperti dunia. Orang dunia mementingkan perutnya sendiri. Tapi kalau orang terang dunia akan menjadi terang, dibawa kemana akan menjadi terang. Ditaruh di sini akan terang, ditaruh di sini akan terang. Tapi kalau orang dunia mengikut Yesus tidak tahan. Tidak tahan dia mengikut Yesus. Tapi sebagai murid Yesus di sini dituntut komitmen mengikut Yesus, bukan hanya soal pergi ke gereja, bukan hanya soal mengikut percaya saja, tapi full kita dituntut serupa dengan dia. Serupa dengan dia dituntut. Bisakah kita serupa dengan Yesus? Hari-hari belakangan ini saudara sudah tahu kedatangan Yesus sudah tidak lama lagi. Waktu kita mepet sekali, saudara. Mari saya mau ngajak saudara, mari kita melekat kepada Yesus. Bukan mementingkan diri sendiri, tapi orang lain di sekitar kita banyak sekali yang harus kita selamatkan. Kita beritakan tentang dia. Yesus adalah juru selamat. Amin. Orang yang hanya mengikut saja, tidak berkomitmen, tapi kita sebagai murid akan berkomitmen seperti Yesus. Apa arti menjadi seorang murid? Dan apa arti seorang follower? 5 hal, judulnya saya tadi, khotbah saya, 5 hal yang patut kita renungkan. 5 hal menjadi seorang pengikut Yesus. Yang saya tidak akan lama kok, karena 5. 1 dari 5 mengikut Yesus menyangkal diri dan memikul salib. Kita dituntut memikul salib, menyangkal diri kita, kedagingan kita kikis pelan-pelan. Kita kikis pelan-pelan kalau kita akan mengikuti Yesus. Jangan mementingkan, seperti orang dunia. Yesus berkata, ikutlah aku tadi. Di sini dikatakan di dalam Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23,
mengikuti Yesus, menyangkal diri dan memikul salib. Sekali lagi, mengikuti Yesus bukan hanya tentang menghadiri ibadah-ibadah, tapi saya mau saudara membuka hati. Membuka hati dan berkata, Roh Kudus, masuklah dalam hidup saya, pimpin saya, bawa saya untuk semakin melekat kepada Engkau. Maka Roh Kudus akan menuntun saudara. Kalau saudara berseru, berdoa, dalam doa seruan berseru itu, maka kuasanya akan bekerja di dalam doa-doa saudara. Kuasanya akan bekerja di dalam setiap doa-doa saudara. Dia akan mendengar seperti tadi kesaksian dari Ibu Rus. Dia mendengar seruan doa saudara. Tuhan Yesus tolong saya. Maka dia akan mendengar. Siapa yang minta pertolongan? Anak saya siapa? Dia akan mendengar setiap seruan doa saudara. Lukas 9 ayat 23 katanya, Ibu Rus bisa baca? Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23, begini firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Amin. Jarang sekali seorang follower mengerti mengapa ia mengikut seseorang. Mengikuti seseorang. Seperti kita punya TikTok, kita punya Facebook, kita punya Instagram. Kita kan hanya menyukai saja, tapi kita tidak ada di dalamnya itu. Tidak ada di dalamnya itu. Paling tidak hanya karena suka saja. Sedangkan seorang murid tahu mengapa ia harus mengikuti gurunya. Mengapa ia harus mengikuti gurunya. Seorang murid Yesus mengikuti dia, meskipun harus memikul salib, meskipun harus menanggung segala beban itu. Meskipun menanggung beban itu. Saya waktu minggu pertama saudara, hari Rabu siang saya berangkat ke Banyuwangi. Karena besoknya harus Natalan di Banyuwangi, saya khotbah Natal di Bama. Dan kemudian selesai pagi-pagi jam 4 pagi saya harus balik ke Malang. Karena sorenya jam 4 saya harus ada di Sendang Biru. Saya khotbah di Sendang Biru. Kemudian selesai dari Sendang Biru, besok paginya, besok siangnya saya berangkat lagi ke Banyuwangi. Karena ada khotbah pagi dan khotbah sore minggunya itu. Saya harus mengikut, saya harus apa yang menjadi komitmen saya kepada Tuhan. Saya ikuti, capek sekali, capek. Tengah malam kita melewati hutan, berdua sama Esther, melewati hutan, apa itu? Hutan kemitir. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai saya dalam perjalanan saya. Akhirnya saya tiba di Banyuwangi dengan kondisi sehat. Dan balik lagi dengan kondisi sehat, saya melayani lagi ada di Sendang Biru. Saudara kira gak capek-capek, tapi saya melayani Tuhan. Maka saya selalu meminta, beri saya sukacita, damai sejahtera. Beri saya sukacita, damai sejahtera. Selalu yang saya minta. Di setiap perjalanan sekalipun capek, kita tetap apa? Kita puji-pujian, penyembahan selalu. Maka saya katakan itu. Setelah dari Banyuwangi, saudara tahu gereja kota yang saya layani itu sebelahnya adalah Ketapang. Tahu Ketapang? Tempat penyeberangan. Sedikit lagi sudah di Bali. Saya jam 8, setengah 9 saya langsung pulang ke Malang. Nyampe di Malang saya ngantar Ibu Rus jam 3 pagi. Ibu Rus langsung berangkat ke tempat pekerjaannya, walaupun dia harus tidur di tempat pekerjaannya. Itulah komitmen. Kalau kita komitmen setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia kepada kita. Amin. Tidak ada Tuhan itu tidak setia. Kalau saudara setia, maka Tuhan akan setia. Setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Setia kepada ibadah. Setia kepada tatkala di pagi hari cari mesbah doa, cari Tuhan terus dan terus dan terus dan terus menerus cari Tuhan, melekat kepada Tuhan. Seorang murid Yesus mengikuti dia meskipun harus memikul salib karena ia mengasihi Yesus.
Saya mencintai Yesus lebih dari segalanya. Saya sangat mencintai. Banyak sekali berkat-berkat yang saya terima. Banyak sekali Tuhan berikan mujizat kepada saya. Banyak sekali Tuhan menyertai saya dimanapun. Setiap kali saya berseru, saya yakin Dia hadir di tempat ini. Saya berseru tak kala di sini, berseru Yesus, Roh Kudus, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia hadir bersama kita. Karena di dalam Yesuslah menemukan segalanya. Di dalam Dia kita menemukan segalanya. Segalanya apa? Segala-galanya. Apa yang Dia tidak punya, Dia punya semuanya. Dunia boleh menjanjikan. Jangan percaya kepada manusia, percayalah kepada Yesus, karena Yesus punya segala-galanya. Saudara meminta apa, ada semua di sana. Amin. Meminta apa saja ada di dalam Yesus. Saudara berseru saja, Dia sudah mendengar. Sekarang dua dari yang kelima, komitmen yang nyata. Seorang murid Yesus, kita harus berkomitmen, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam tingkah, tindakan, dan keputusan kita sehari-hari. Jadi kita juga dipantau oleh seseorang. Kita sebagai anak Tuhan, pengikut Yesus, itu kita dipantau. Benar gak dia setia? Benar gak dia punya ini? Benar gak dia betul-betul sama Tuhan? Dipantau. Kita janji diiming-imingi banyak sekali di sana, di luar sana. Adakah kita untuk bisa menangkal itu semuanya? Ingat Yesus berpesan di dalam Matius 5 ayat 13 dan 14, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam dunia ditaruh mana akan menjadi berkat, karena garam itu asin. Karena di sana tidak ada keasinan, maka kita ditaruh di sana untuk menjadi apa? Untuk menjadi supaya kita di sekeliling kita itu merasa engkau menjadi berkat di tengah-tengah mereka. Amin. Di tengah-tengah mereka. Begitu juga kamu adalah terang dunia. Terang sekecil apapun bintang itu, di atas sana, di langit akan menerangi seluruh bumi, akan menjadi terang. Dan terang dunia sebentar lagi akan lahir. Di 25 Desember akan lahir. Sangat sederhana kata-kata Tuhan itu. Tuhan tidak berkata-kata muluk-muluk, tapi kesederhanaan Tuhan yang lahir di kandang domba itu tempat sederhana, karena tidak ada penginapan. Sederhana sekali tempat itu, saudara. Itu berarti Anda berpegang pada ajarannya agar kita menjadi berbeda. Menjadi berbeda. Kita ditaruh di sana berbeda karena kita garam dunia. Dan kita terang dunia, ditaruh di mana kita akan menjadi terangnya Tuhan. Kita tidak sama dengan dunia. Komitmen yang kuat menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Bisakah kita terus berkomitmen kepada Tuhan, kepada Kristus? Komitmen. Tuhan Yesus menuntut komitmen kita hari ini, saat ini. Kalau saudara belum mengalami, saya mengajak saudara, mari kita berkomitmen mulai hari ini, sore hari ini, dan sampai kekekalan nanti. Komitmen kita, hati kita kepada Tuhan. Komitmen. Begitu banyak sekali saudara sudah memberkati. Tuhan sudah memberkati saudara. Berkat-berkat saudara sudah terima. Apa yang sekarang bisa saudara berikan untuk Tuhan? Dan saudara sudah tahu bedanya follower dan murid Yesus. Mau pilih yang mana, follower atau murid Yesus? Amin. Saya akan mendoakan saudara nanti akan berkomitmen kepada Tuhan.
Tapi percaya, sekalipun kita banyak masalah, Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dia menyertai saudara dan saya. Sekarang yang ketiga, tumbuh dalam pengetahuan dan kasih. Pengikut Yesus yang sejati terus-menerus belajar tentang Dia melalui Alkitab. Renungkanlah Alkitab ini siang dan malam. Amin. Saya percaya orang Kristen itu kadang-kadang berdoa berseru-seru terus, tapi untuk baca Alkitab kadang-kadang susah. Ini kunci berkat. Ada di sini kunci berkat. Berdoa tapi tidak baca Alkitab, kurang saudara. Setiap hari minimal 1 ayat. Baca ayat 1 Kejadian sampai akhir. 1 aja setiap hari. Berdoa berseru-seru tapi baca ini tuh kadang-kadang sulit sekali. Maaf ya, kadang-kadang sulit sekali. Tapi ada juga yang 1 hari orang tua membaca berkali-kali. Ada. Saya pun tidak akan menyalahkan. Maka kalau belum, mari kita sekarang belajar bersama-sama. Seperti yang diajarkan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Ibu sudah dapat? Atau yang sudah dapat bisa? Mari. 2 Petrus 3 ayat 18, Ibu. Ya, mari. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Petrus 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya katakan tadi, Dia lahir di kandang domba. Kita seorang ibu tidak mau, kita sebagai seorang ibu tidak mau dong anak kita lahir di kandang domba. Wanita yang suci mengandung tanpa disentuh laki-laki. Kalau kita dalam kehidupan normal, wanita tanpa disentuh laki-laki bisa hamil tidak, Ibu? Tidak bisa pasti. Tapi Yesus Kristus bisa. Dan Yesus Kristus itu bisa. Dikatakan di sini Dia hadir dengan kasih-Nya. Kalau Dia tidak menyelamatkan kita, kita akan binasa. Ibu Yesus menggendong sampai sampai Dia lahir. Yang kecil digendong dengan kasih-Nya. Dan kasih-Nya sampai detik ini berlaku buat kita semua. Kasih-Nya yang luar biasa. Dia lahir di kandang domba, di palungan. Palungan lahir dan menjadi kehidupan bagi dunia dan kita semuanya. Roti kehidupan yang ada di palungan tadi Dia lahir. Roti kehidupan, Dia lahir di palungan anak domba, di kandang domba, lahir di sana. Tempat sederhana sekali di kandangnya, tapi menjadi roti hidup di dunia dan sampai sekarang ini. Luar biasa ya. Anak dari surga datang ke dunia menyelamatkan kita. Dia lahir di kandang domba. Saudara bayangkan, sebagai seorang ibu saya nggak mau anak saya lahir di kandang. Saya pasti akan mencari rumah sakit yang bagus, betul nggak? Haleluya. Sebaliknya, hanya menjadi follower berarti apa? Tidak masuk ke dalamnya dan tidak bisa memikul salib. Tidak kuat di situ. Dan lambat laun pergesekan demi pergesekan akan terjadi. Yang tampilan ini akan keluar satu persatu, tampilan ini
Tapi yang di dalamnya digesek karena dia udah tahu kebenaran firman Tuhan, sudah tahu dia tentang pertobatan, maka dia tidak akan luka dan akan membersihkan kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita untuk tetap melekat kepada Yesus. Sekarang 5 dari yang keempat, mengikut perintahnya dan melayani. Nah, di sini mengikut perintahnya dan melayani. Kalau kita sudah menjalankan perintah-perintah Yesus, apa yang ada di dalam Yesus kita mengikuti, maka kita melayani. Di sini melayani, kita kata pelayan, kita melayani semua. Bukan datang untuk disambut dipeluk, hai apa kabar. Di sini semua kita belajar melayani Tuhan. Belajar melayani. Kalau pelayan itu mau dididik, mau diajar, mau ditegur, mau diluruskan, itu pelayan. Kita sebagai murid Yesus. Tapi kalau dia berkata dirinya paling hebat sekalipun dia sudah tua, tidak mau diajar, tidak mau dididik, tidak mau ditegur, dia adalah orang sombong. Orang sombong, Roh Kudus tidak bisa bekerja, saudara. Roh Kudus akan bekerja kepada orang yang membuka hati, yang rendah hati. Yang rendah hati dia akan hadir di doa-doa saudara. Dia akan hadir di tengah-tengah hati saudara. Dia akan mengurapi saudara dengan urapannya dari Tuhan, Roh Kudus. Tapi kalau orang sombong, Roh Kudus tidak bisa bekerja. Karena apa? Karena hatinya tidak pada Tuhan. Dia membatasi dengan dirinya. Dia pikir dirinya paling hebat, paling diurapi. Dirinya paling hebat, paling diurapi. Maka tanggalkan yang lama. Sifat-sifat kita yang lama, Tuhan, biarkan sekarang saat ini saya menerima sesuatu yang baru. Yang baru adalah dari Roh Kudus. Maka kalau saudara dipimpin Roh Kudus, dipimpin Tuhan, hidup saudara itu akan enak sekali. Amin. Akan enak sekali. Sekalipun masalah itu belum ada jalan keluar, tapi bersama Tuhan, minimal Tuhan ikut menanggung segala perkara dalam masalah saudara. Seorang pengikut Yesus lebih dari itu, yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 39. Dan persiapkan lagi Matius 28 ayat 19, kita baca dulu ya. Matius 22 ayat 39, Ibu Ros. Matius 22 ayat 39. Begini firman Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Hukum kasih. Terus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes, terus. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Lanjut ke 28 ayat 19, dibaca sekalian. Matius 28 ayat 19. Ini firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pengikut Yesus bukan dilayani, melainkan melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus seorang raja, Yesus Tuhan kita belajar membasuh, mengajari murid-muridnya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau juga akan membasuh kaki murid-murid yang lain. Bukan berarti kita melayani kita seperti raja, tidak. Kita melayani sebagai pelayan. Sebagai pelayan Tuhan. Tuhan berkata, basuhlah, aku akan membasuh kakimu. Begitu juga yang diajarkan, kamu juga yang akan membasuh kaki-kaki yang lain. Dalam Yohanes 13 ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku
yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yang sudah saya katakan tadi, dia guru, dia raja, dia Tuhan kita. Dia masih merendahkan dirinya membasuh kaki murid. Dia mengajarkan bagaimana rendah hati itu. Bagaimana rendah hati itu. Sakit, iya. Dikikis, iya. Tersinggung, iya. Bagaimana cara membuang ketersinggungan ini? Saudara, mintalah kepada Tuhan. Tuhan, ubahkan hatiku. Aku tidak mau jadi orang tersinggung. Saya mau jadi seperti Engkau, belajar serupa dengan Yesus. Itulah tanda sejati seorang murid melakukan perintahnya. Jadi jangan dipikir, ngapain aku basuh kaki dia? Ngapain aku nolong dia? Coba lihat pengorbanan Pak Wijaya. Jemput ke sana sini, mengajak saudara ke sana sini, untuk supaya kita semua bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama yang diajarkan. Saudara tidak salah di tempat ini. Saudara diajar, saudara belajar, saudara melayani bersama-sama. Tidak salah, saudara. Mereka saya ajak kemana-mana, termasuk mertua saya. Oh, mana-mana. Saya bilang, ayo belajar melayani, ayo belajar melayani, ayo belajar melayani. Hari Tuhan sudah dekat, saudara. Waktu kita mepet sekali. Saya mau, saudara, luangkan waktu selalu untuk kepada Tuhan. Hari ini sudah dekat sekali. Yang terakhir. Yang terakhir ya. Halo. Pasti ketahuan. Yang terakhir sekarang. 5 dari yang kelima, siap menghadapi tantangan. Nah, saudara siapkah menghadapi tantangan? Ini yang berat. Tantangan banyak sekali. Waktu saya melayani penginjilan di kota Wates, masih masuk ke dalam lagi, hampir ke dekat pantai, saudara. Di situ tidak ada satu rumah pun yang orang Nasrani, tidak ada. Saya di situ satu keluarga, bukan satu keluarga, seorang itu kita menangkan satu. Kebetulan, nah waktu saya KKR di Blitar, satu apa namanya, Alef dicegat sama orang kampung situ, tidak boleh pergi ke KKR saya. Yang pergi hanya 3 sepeda motor, boncengan-boncengan 6 orang. Saya minta kepada Tuhan, saya puasa doa sebelum KKR itu 1 bulan saya ambil puasa. Begitu juga kaum wanita, ayo kita puasa doa. Ini tantangannya berat sekali. Akhirnya dia 3 sepeda motor datang. Mereka satu sakit, ini sakit, ini sakit, ini. Apa yang terjadi, saudara? Setelah mereka ikut dalam KKR itu, dia mengalami pemulihan sehat. Yang tulang belakangnya ini bengkok begini, Tuhan rawat, Tuhan jamah. Dia lurus kembali. Saya sekarang tidak sakit. Dan dari 3 orang ini, saya beranikan pergi ke arah Wates sama saudara. Apa? Kata orang, awas, hati-hati dengan orang itu, suka ngafirkan orang. Jadi saya kalau ke sana, saya sudah 3 kali ke sana. Saya kunci rambut saya ikat, saya pakai topi. Supaya mereka nggak lihat rambut saya. Karena saya kalau pergi ke sana, selalu dikatakan orang ini ngafirkan saya. Sorry, maaf ya. Gitu, kan ada Wates. Sorry, Pak. Nggak sadar. Ini maksudnya supaya kita semuanya melayani. Melayani. Selalu begitu. Jadi saya sudah 3 kali ke sana, saudara. Dan itu ada satu keluarga dimenangkan, pemuda 3 orang. Pemuda 3 orang yang punya kafe. Itu saya datang ketiga, dia kata, saya sudah baptis. Saya sudah baptis 2 orang, 3 orang. Hah? Kakak baptis di mana? Saya baptis gereja yang ada di bawah sana, yang kira-kira jarak 7 kilo. Dia minta baptis, saudara. Ternyata Tuhan bekerja luar biasa di sana. Yang orang lain tidak bisa masuk. Melalui siapapun, Tuhan bekerja hari itu. Tiba-tiba seorang pemuda datang kepada saya, tolong doakan saya.
Saya kepingin mengikuti Yesus, tapi keluarga saya masih ini, saya nggak berani. Harus berani ngambil apa tadi? Ini tantangan. Tantangan, saudara. Tantangan saya dalam pelayanan itu banyak sekali. Bukan tidak main-main. Tapi saya tidak akan bersaksi. Nanti saudara akan kaget. Nanti next time aja, nanti kalau sebelum saya pulang ke Australia, nanti saya sekali lagi khotbah di sini, nanti saya akan sedikit cerita bagaimana. Begitu. Karena itu sudah agak mepet. Dan kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 18. Yesus mengingatkan, kita baca bersama-sama yuk supaya kita nggak ngantuk. Udah ayat terakhir. 1 Yohanes 15 ayat 18. Mari, nggak apa-apa, ibu sudah berdiri. Mari. Kurang keras. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin. Yesus mengingatkan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku, kata dia. Kata siapa? Kata Yesus loh. Dia dibenci oleh siapapun. Kalau kita memberitakan kita sebagai anak Tuhan dibenci, biarkan saja, yang penting Tuhan Yesus tidak membenci kita. Amin. Tuhan Yesus tidak membenci kita. Seorang follower saja tentu tidak akan tahan dalam penderitaan. Sebagai murid kita terus mengikuti Yesus meskipun dibenci. Amin. Oh, ada yang berani amin nggak? Amin. Pengikut Yesus yang sejati terus menerus belajar tentang Dia melalui apa? Melalui Alkitab. Maka kita harus merenungkannya, membaca Alkitab ini terus menerus. Saya mengajak Oma, Tante, Om, Opa, mari belajar terus setiap hari satu aja. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 tadi, tetapi bertumbuh dalam kasih, karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Sebagai seorang pengikut, murid Yesus dan follower itu beda. Saya percaya di sini semua pengikut Yesus. Amin. Percaya? Mengikut Yesus bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tapi kita mengikuti Yesus, kita masuk di dalamnya. Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita setia kepada Dia, berkat makanan minuman itu kecil bagi Tuhan. Betul tidak? Kecil. Asal saudara sungguh-sungguh setia kepada Dia, sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat-Nya, maka berkat-berkat yang baru, yang lama disediakan buat saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara akan dibuka jalan. Sekalipun belum saat ini, belum doa dijawab, tapi percaya Tuhan menyertai saudara dimanapun sampai akhir zaman. Waktu kita mepet sekali. Mari kita berdiri, kita akhiri firman Tuhan, dan kita akan pujikan pujian Yesus setia. Haleluya. Mari bantu. Ada yang mau didoakan? Silahkan maju ke depan. Saya hari ini semua maju ke depan, saya akan mendoakan saudara. Tadi saya janji bahwa supaya pengurapan turun ke saudara menjadi seorang
Tuhan. Mari maju ke depan. Yesus. Meskipun doaku tak terjawab, Haleluya. haleluya, habis lenyap. Kudus, Roh Kudus, kami perlu lawan dan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tempat ini. Terima kasih, haleluya, haleluya, Yesus. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih buat lawan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Engkau ada, Yesus setia. Roh Kudus mengalir memenuhi dia Tuhan. Memulihkan dari segala macam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang mengikat. Saat ini Tuhan Yesus, putuskan dalam nama Yesus. Roh Kudus beracara, mengurapi, memberkati Pak Imam Tuhan. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buat dia berbeda Tuhan. Buat dia berbeda dalam nama Yesus. Karena saya setia sebagai alat Tuhan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman dalam nama Yesus. Nama Yesus mengalir ya Roh Kudus. Buat dia berbeda. Serahkan dalam tangan kuasa ya Roh Kudus. Saat dia perlawatan Tuhan tak menolong, meskipun dipulihkan dalam nama Yesus. Lawan dia, berkati dia Tuhan. Dia membuka hatinya dalam nama Yesus. Tuhan dia berkati dia senjata Tuhan. Kami percaya pulihkan dari sakit penyakit, sehatkan dalam nama Yesus. Berkati apa yang masalahnya dalam nama Yesus. Tangan ini meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong,
Yesus. Jemaat sore hari ini, dia akan pulang berbeda. Dia akan pulang membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman mereka di dalam nama Yesus. Berarti setiap yang jemaat yang hadir sore hari ini pulang membawa kemenangan dari Tuhan dan akan menjadi sebagai seorang murid Yesus, bukan seorang follower, bukan seorang pengikut, tapi akan menjadi murid Yesus yang akan melayani, yang akan mengikuti ajaran Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati Pastor Wijaya, ibu, anak-anak semuanya Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan caranya Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus campur tangan untuk acara Natal tanggal 7 Januari. Tuhan, Engkau akan melawat setiap mereka yang diundang hari dalam Natal itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapan kuasa Roh-Mu turun atas setiap jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, materaikan. Haleluya. Amin. Selamat sore, selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Maria yang telah melayani lewat firman. Kita diberkati oleh firman. Haleluya. Amin. Kita semua diberkati oleh firman. Kita dapat kekuatan yang baru lewat firman yang kita dengar. Dan pada saat ini tiba doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bu Marta. Kami persilakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami memang mempunyai komitmen untuk mengikut-Mu Tuhan. Kami memang mempunyai komitmen untuk tetap setia kepada-Mu. Namun Tuhan, dalam pelaksanaannya kami selalu gagal Tuhan. Kami selalu masuk di dalam ketidaksetiaan kami kepada-Mu. Ampuni kami. Ampuni ya Tuhan. Kami berkeinginan untuk setia, untuk menjadi pengikut-Mu, tapi selalu banyak duri dalam diri kami yang menghadang kami untuk tetap setia kepada-Mu, untuk mengikut Engkau dengan secara kesempurnaan ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, kami dapat melakukannya dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dengan Roh Kudus yang menguasai hati kami, pikiran kami, tindak tanduk kami ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, agar Roh Kudus betul-betul berkuasa dalam hati kami, dalam segala perbuatan kami, sehingga kami layak disebut pengikut-Mu yang setia. Kami layak setia kepada-Mu karena Engkau begitu setia kepada kami. Banyak hal yang kami alami, dan semua karena kesetiaan-Mu pada kami. Kami dapat lalui semuanya dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, jangan pergi dari kami. Jangan tinggalkan kami. Kami tanpa Engkau, siapa kami ya Tuhan? Apalagi dalam perjanjian kami untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu membuka tangan-Mu untuk memeluk kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sehingga dalam mengikut Engkau, kami sempurna dan kami layak disebut pengikut-Mu yang setia, yang selalu memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih.
Dan pada kesempatan ini ya Bapak, kami berdoa untuk Pastor Maria yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah ya Bapak. Kiranya Kau berkati beliau, Kau pakai Pastor Maria di dalam segala pelayanannya. Dari hari ke hari semakin heran dan banyak orang yang diselamatkan. Begitupun berkati untuk seluruh timnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berikan segala kebutuhan Pastor Maria di dalam pelayanannya. Bapak yang baik, kami pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau Maha tahu ya Bapak, banyak bencana alam, banyak pertikaian yang ada pada saat ini. Banyak pertikaian yang terjadi karena perbedaan-perbedaan. Terutama untuk kami yang pengikut-Mu ya Bapak. Kami mohon Roh Kudus terus menguasai kami, sehingga apapun kami mengalaminya, kami dapat melaksanakannya semua dengan baik, dengan terus memuji dan memuliakan Engkau. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Bapak, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau berkati mereka semua dengan segala kerendahan hati. Ketika Kau menginginkan, kiranya Kau akan turunkan Roh Kudus pada mereka semua ya Bapak, sehingga apa yang mereka programkan, apa yang mereka lakukan, semua berdasarkan takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapak, sehingga negara dan bangsa kami selalu ada dalam persatuan sebagai satu bangsa Indonesia. Bapak yang baik, kami berdoa untuk Pak Wijaya dan juga untuk Ibu Yuliana. Berkati ya Bapak dalam pelayanan, berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, berikan segala kebutuhan yang mereka butuhkan ya Bapak. Begitupun juga untuk ketiga putri-putrinya, Engkau akan suksesan dalam pelajaran mereka. Engkau akan memberikan masa depan yang indah. Tutup bungkus keluarga besar Bapak Wijaya dengan darah mulia Yesus, sehingga selalu ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa untuk semua kami yang ada di sini. Kiranya Engkau juga akan tolong kami yang sebentar lagi kami akan mengingat rayakan kelahiran-Mu ya Bapak. Dalam persiapan kami ke gereja, dalam persiapan kami dengan Engkau juga akan persiapkan, sehingga semua kami dapat memuji dan muliakan Engkau pada waktunya dengan baik dan terarah ke kehendak Bapa. Terima kasih ya Bapak. Bapak yang baik, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Marta untuk doa syafaatnya, dan dibahaskan saat persembahan. Doa persembahan akan saya mohon Ibu Endang Sukaisi untuk berdoa untuk persembahan, dan Ibu Ina untuk menjalankan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami dari surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, bahwa kami saat ini sedang menerima firman-Mu, dan kami sebentar lagi akan memberi persembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi untuk kegiatan pelayanan di sini. Terima kasih ya Tuhan
Dalam nama Tuhan sudah berdoa, ya amin. Amin. Sementara persembahan dijalankan, kita akan pujikan satu pujian, Aku Diberkati. Ya, shalom. Pertama terima kasih buat Pastor Maria bersama tim Aku Percaya Tuhan Yesus, luar biasa. Betul. Oh, hebat ya, luar biasa. Timnya tidak jangkep tapi pelayanannya luar biasa. Dan khusus juga buat jemaat yang hadir hari ini, saya bisa ngomong ya ini sesuai firman, komitmen, ya, setia, ya. Nah, tergoncang dengan keadaan apapun, biar di sana Natalan berupa apapun, wis tetap setia. Tapi di sini saya tidak memaksakan ya, nggak ada paksaan ya. Kemarin daftar ya sesuai saya buka, saya juga sudah beri info kepada Pastor Maria, mungkin jemaat nggak bisa maksimal, tapi ini namanya komitmen, walaupun berapapun orang yang datang tetap melayani. Nah, ini namanya juga komitmen. Jadi firman hari ini mengingatkan kita semua untuk itu tadi, jadi pengikut Kristus, jangan jadi cuma follower itu cuma suka saja. Memang benar, dalam setiap hari saya nge-share di Facebook itu ya benar, pengikut saya memang hampir 7.000 lebih. Nah, tapi yang benar-benar ngamini itu cuma 2. Jadi saya nulis renungan yang amin itu cuma 2. Padahal followernya ya tadi 7.000 sampai kadang lebih sudah. YouTube pun sama, Instagram sama, TikTok pun sama. Hari ini pun TikTok disampaikan, tadi saya putar langsung siaran langsung, ada 20 menit sudah 400 lebih. Jadi tidak bingung dengan jemaat, walaupun adanya berapa, saya yakin nanti Tuhan pasti kirim jemaat-jemaat yang komitmen, yang setia. Itu luar biasa, daripada saya banyak jemaat tapi ya itu tadi jadi follower. Ini yang ngamini semua berarti. Firman hari ini disampaikan, ini yang ngamini semua. Dan yang di luaran ya mungkin cuma follower aja, cuma kenal Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan Yesus, selesai. Nah, tapi tadi kalau jadi pengikut, tadi sudah seperti jabarkan sebegitu ya, dan 5 tadi sudah luar biasa ya. Untuk pengumumannya jangan lupa tanggal 21 ada Natalan di GTI sama Pedikasi Filia digabung ya, nanti tanggal 21 itu sore ya. Saya juga mengingatkan sekali lagi, tolong dijaga setiap omongan. Saya kemarin di grup bukan marah, tapi ya maaf, saya rodo-rodo sakit hati, padahal bukan tertuju sama saya, tapi saya sangat sakit hati ya. Seorang hamba Tuhan yang sudah setia melayani, bahkan rela mengeluarkan sebagian apa yang ada untuk melayani lansia, ada omongan sekarang nggak enak, sekarang nggak senang bagi-bagi loh. Ini saya nggak tertuju, ini ikut sakit, makanya saya langsung tak telusuri siapa yang ngomong, sudah dapat saya sudah. Tapi saya yakin jemaat-jemaat di JIG Stokam, orang-orang yang sudah bukan diomong dewasa ya, lansia ya, apa ngomongnya ya, bingung saya sudah. Kalau saya ngomong sama nyonya saya, kon pikiran sih dewasa kalau pantas ya, mungkin yang seperti dewasa kok ya, ini lansia ya. Ya betul, Pastor Maria, yang dewasa rohani ngomong di stop, ojo ngomong asal-asalan, sakit loh. Ayo coba dibalik pada diri kita. Sudah melayani 6 tahun, sudah memberikan segalanya, ya maaf kata, dikasih makan apa enggak setiap dikasih pilihan? Apa enggak dikasih? Rawon, soto, bakso, bisa ngomong, bakmoy kadang, iya kan? Terus diomong
sekarang nggak enak, nggak suka bagi-bagi, nemen nggak? Ya kembali lagi tadi ingatkan, nggak bisa ngomong dewasa, tapi dewasa rohani. Ya, sebagai mungkin nanti sebagai ucapan maaf, walaupun kita ya kembali saya pun ya merasa kena juga. Bukan saya yang membuka PD Kasih-Filia terus Kojun saya jadikan gembala, bukan. Tapi benar-benar ini suatu jalan Kristus yang menurut saya ya bisa siapapun boleh ngomong apa sih PD ya terserah. Tapi ini bisa bertahan sampai 6 tahun, ini luar biasa sudah menurut saya. Yang lain-lain mungkin bisa PD buka tutup, kadang buka selesai mungkin berjalan banyak moro habis buyar. Saya pun tidak ada ketakutan untuk PD ini berhenti atau apapun, tapi saya yakin kehendak Tuhan pasti terjadi. Amin. Ya, itu percaya aja. Jadi perjuangan ini kiranya juga jemaat-jemaat yang setia, ayo didukung, kita lawan ya yang namanya omongan-omongan ya, mungkin saya bisa ngomong iblis-iblis ya, betul ya, yang omongan-omongan jahat siapapun itu. Saya tidak mau menghakimi, tapi sekali lagi saya berani ngomong, jawaban Tuhan itu sangat cepat, seperti hari-hari yang kita lalui. Betul ya, kita rasakan ya. Tadi Pastor Maria saya lihat pelayanan di Banyuwangi Natalan, terus nang Sendang Biru, balik mana nang Banyuwangi, cepetnya kayak apa? Kita bisa bayangkan. Ya betul enggak? Kita Malang Surabaya, balik Malang Surabaya kesel. Ya kan? Tadi Ibu Ana Robert mau jalan mau pelayanan, ketemu haul, dia harus berjalan sampai pusing. Itu juga kayak terasa cepat itu jawaban. Betul enggak? Sekali lagi saya bukan menghujat atau mengutuk atau apa, jawaban semakin cepat. Kita tidak mau nanti menjadi apa kalau kita salah. Sakit yang akhirnya di tempat tidur aja mulak-malik karuan. Betul enggak? Ada kabar nanti anaknya kecelakaan. Betul enggak? Ada kabar yang jelek-jelek. Betul enggak? Saya bukan mengutuk, tapi sekali lagi saya cuma mengingatkan jawaban Tuhan semakin cepat. Ya, begitu juga buat omongan ke hamba-hamba Tuhan, tolong direm. Kalau saya itu diomongkan, wis nureken sudah, biarin sudah mau ngomong apa. Tapi yang tidak berkenan, tolong dibuang ya. Sekali lagi, besok 21 Mei Minggu itu jam 5 ada perayaan Natal GDI sama PD Kasih-Filia digabung. Ya saya tahu hari itu berbarengan dengan 5 gereja yang luar biasa. Tapi saya juga tidak mempengaruhi apapun. Ya kalau memang hatimu tergerak mau ibadah Natal di GTI ya sudah terdaftar, itu aja ya. Oke, terus nanti sekali lagi infonya JIG memang ngalasi, dalam arti ngalasi biar Desember ini dipakai Natalan semuanya sudah, siapapun. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi cari waktu yang tepat. Jadi JIG nanti tanggal 7 Januari aja. Nanti pengumumannya disampaikan lewat grup. Oke, saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Maria Yonas, juga tim, juga Oma dari Mama Yonas. Saya terima kasih sekali buat kehadirannya. Firman hari ini, firman yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi murid Kristus dengan apa?
dengan kita pikul salib, dengan kita komitmen, dengan kita bertumbuh dalam kasih, dan kita mau mengikuti perintahnya dan melayani, dan yang terakhir siap untuk menerima tantangan. Kiranya firman ini dapat dibawa pulang untuk jadi berkat, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat Pastor Maria Yonas Tuhan, Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau tambahkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat Pastor Yonas Tuhan di tempat sana Tuhan, kiranya Engkau lawat, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau berikan suatu hal yang luar biasa Tuhan, dan terus Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat mama dari Yonas Tuhan, Engkau terus lindungi, Engkau jaga kesehatannya, Engkau berkati Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Engkau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Saya juga berdoa buat tim dari Pak Yonas Tuhan, terus Kau pakai luar biasa Tuhan, Kau kirim ke mana saja Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan Kau jadikan komitmen dalam tim ini Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita langsung doa makan ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, penyertaan-Mu dalam ibadah ini Tuhan, terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan Engkau telah sediakan makanan dan minuman Tuhan, kiranya kuduskan, sucikan Tuhan, untuk menjadi kekuatan dalam tubuh pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat yang menyiapkan Tuhan, buat yang memberkati Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah, yang siap menerima berkat dari surga. Mari kita sama-sama katakan amin.